Ana orang awam, bagaimana sikap suami yang baik atau bijak dalam menyelesaikan masalah keluarga? Kalau secara umum, seperti Umar ibn al-Khattab katakan, radhiyallahu ta'ala, hendaknya seorang suami kepada istrinya seperti anak kecil kepada ibunya. Ya minta dimanja, permesraan, minta dimanja oleh istri kamu. Ma'ruf lah antara suami istri tentang itu. Tetapi kata Umar, jika keluarganya dalam menghadapi masalah, mereka betul-betul dapati suaminya seorang pemimpin. Artinya ada waktunya di mana kamu mesra dengan istri kamu, ini itu manja, cinta kasih sayang. Ada pula waktunya kamu harus tegas dalam memimpin, terutama itu perkara-perkara yang haram, yang dilarang oleh syariat, kemungkaran, menyalahi perintah Allah, perintah Rasulnya. Kamu harus bimbing mereka ketika itu, nggak boleh. Dan betul-betul kekuasaan itu ada di tanganmu untuk membimbing mereka. Dan watak wanita, mereka itu minta dipimpin, tidak bisa dilepas. Apalagi memimpin, nggak bisa. Mereka minta dipimpin, cuman karena keangkuhan saja terkadang sok mau mimpin keluarganya, nggak akan bisa dan bertentangan dengan bawaan dia sebagai wanita, tabiatnya dipimpin. Ilmu tentunya hal yang terbaik yang akan membimbing kita untuk itu. Bagaimana menyelesaikan setiap masalah dengan bijak. Tidak berarti kepemimpinan itu kamu menjadi orang yang otoriter dan keras, bukan. Tapi tegas. Betul-betul keputusanmu yang menjadi keputusan. Makanya sering diarahkan anak, istri, pentingnya ilmu dalam rumah tangga, kepemimpinan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dari suami, dari bapak. Dengan bimbingan ilmu, kalau dengan perasaan dan ini kita hawa nafsu kita rusak semuanya. Makanya harus seimbang, sebagaimana kamu belajar ilmu, anak dan istrimu pun harus diajari ilmu agar tidak silih genjing. Kamunya ngerti ilmu, kamu paham harus begini harus begitu, sementara ini nggak paham, kosong. Kamu yang pengen begini, ini nggak paham kenapa harus begitu. Kamu bilang ini nggak boleh, dia nggak ngerti kenapa nggak boleh begitu, nggak ngerti ilmu. Makanya kewajiban kamu pula membimbing mereka, ngaji, belajar, dengar, baca ilmu yang bermanfaat. Dengan itu insya Allah. Selain itu juga, kalau itu kepada istri, kepada anak, lebih baik anak itu diberi pengertian dari orang tuanya dalam setiap hal, bagaimana atas dasar kemauan dan pengertian dia mau melakukan ini, mau meninggalkan itu. Sadarkan kalau ini jelek harus dia tinggalkan, ini baik harus dia lakukan. Mungkin di masa dia kecil perlu sedikit paksaan, tapi semakin dia lebih dewasa harus didewasakan. Kalau orang Arab, pepatah mereka menyatakan idza kabural walad khawu. Kalau anak itu sudah semakin besar, anggap dia temanmu. Jangan kamu anggap anak kamu yang bisa kamu doktrin dan kamu, ayo begini, nggak boleh begini. Dia sudah dewasa, sudah punya perasaan, sudah punya ini, minta diorangkan istilahnya.
Kamu ajak sini-sini. Duduk, kamu ajak ngomong dengan baik. Begini, ini begini, bagaimana masa depanmu nanti ini. Ajak dia dewasa biar berpikir. Ini ketaatan kepada Allah yang menciptakan kamu Allah misalnya. Ini haram, dilarang. Kejelekannya begini, bagaimana menurut kamu? Diajak dewasa. Itu jauh lebih manfaat. Kalau kamu paksa mungkin di depan kamu dia mau melakukan. Kamu gak ada, ya sudah. Nas'alullah at-taufiq. Bagaimana tips agar kita bisa sabar menghadapi orang-orang yang mendolimi kita? Ada dua hal. Yang pertama, perlu disadari, tidak ada kejelekan yang menimpa, kezaliman ataupun yang lain, kecuali dari diri kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin min sayyi'atin famin nafsik. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun kejelekan yang menimpamu dari dirimu sendiri, kamu penyebabnya. Pasti. Karena dosa dan kejelekanmu. Ada yang tidak kamu jaga dari presut. Kejahatan, kedoliman yang menimpa dia karena dia. Taku fulan berbuat begini, berbuat begitu. Balas dia ya Allah begini. Wah, saya begini. Nampakkan mau balas mau begini. Mampu memberikan balasan, di situ kamu berjiwa besar memaafkan. Itu pun secara terperinci disebutkan lebih oleh para ulama, tergantung. Kalau memang orang itu sebetulnya orang baik, kamu kenal, hanya saja ketika itu mungkin melakukan kejelekan, melakukan kezaliman, kamu maafkan. Mungkin itu lebih baik bagi dia. Dan akan menjadi waliyun hamim, teman yang akrab, akan membela kamu, cinta padamu. Tapi tipe orang lain yang kalau kamu maafkan malah itu menjadi kejelekan. Malah dia semakin menjadi-jadi dalam kejelekannya, maka kamu gak benar memaafkan dia. Kamu gak berbuat baik, malah berbuat jelek dengan memaafkan dia dari kedolimannya. Tergantung siapa orang yang di hadapanmu ini. Kamu lihat. Ulama permisalkan kalau itu misalnya residivis atau ma'ruf penjahat kelas kakap sering melakukan ini itu. Melakukan kezaliman kemudian kamu maafkan. Ya udah enggak dihukum, enggak ini dibebaskan. Ya tambah berbuat lagi dia di luar. Enggak benar kamu beri maaf ketika itu. Harus tidak boleh kamu kasih maaf. Biar dia dihukum. Perbuatan zalim dia tidak bisa dibiarkan. Maka dibedakan antara satu orang dengan orang yang lain, tergantung seperti apa dia ini tipenya. Kalau memang maaf kamu membuat baik dia, maafkan. Tapi kalau maaf kamu kepadanya malah dia menjadi-jadi dan semakin jelek, jangan. Maka hendaknya orang bijak dalam menentukan sikapnya. Wallahu a'lam. Terkait orang-orang yang
berseberangan dengan kita, entah itu di mana atau kemana dia mengambil ilmu, mengajinya. Kemaslahatan terbesar yang diinginkan adalah keselamatan diri kita sendiri sebelum kita berharap kemaslahatan untuk orang lain. Maka selamatkan dirimu sebelum kamu menyelamatkan orang. Dan dengan kamu menghindar, menjaga jarak, itu keselamatan. Kamu selamat dari syubhat-syubhatnya, kamu selamat dari kesesatan pemikirannya, itu sudah kemaslahatan yang luar biasa, besar. Satu. Perkara lain, kalau memang kamu punya kemampuan, kamu tahu ilmu, kamu mengerti syubhat mereka, dan bisa mematahkan itu secara ilmiah, seperti para ulama jelaskan, maka kalau memang orang yang kamu temui ini maghrur, mungkin tertipu menganggap mereka itu benar, menganggap mereka ini baik, sehingga tertipu mengikuti mereka padahal dia sebetulnya orang baik atau ingin kebaikan, maka kamu nasihati. Kamu nasihati, kamu arahkan begini agama itu, istiqomah manhaj itu begini. Kamu lihat nanti hasilnya. Apakah dia memang orang yang bisa diinginkan kebaikan darinya atau tidak. Tetapi yang lain yang mungkin sudah matang, sudah terisi, sudah lama di sana dan terwarnai sudah yang semacam ini, la yurjabur'u. Ibarat penyakit yang sudah tidak bisa diharapkan sembuhnya, kronis sudah. Udah. Kamu jangan mendekat kepadanya, itu lebih selamat bagi kamu. Sehingga ya bedakan antara satu dengan yang lain. Kalau memang ini masih pemula atau orang awam, cuma nggak paham begini, kamu dakwai kalau memang kamu mampu dan bisa. Tapi jika kamu tidak bisa melakukan itu, hindarkan dirimu dari mereka itu lebih baik. Selamatkan dirimu itu segala-galanya. Sebelum kamu berharap bisa menyelamatkan orang lain, itu kemaslahatan orang. Kemaslahatan pribadimu jauh lebih diprioritaskan. Alhasil, bedakan yang satu dengan yang lain, karena memang ilmu ini agama, seperti Ibnu Sirin katakan, inna hadzal ilm din falyanzur ahadukum mimman ya'khudhu dinah. Ilmu ini agama, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Seperti apa agama kalian, benar atau tidak, istiqomah apa enggak, tergantung ilmu yang kalian pelajari dari siapa. Yang semacam ini perlu diajarkan ke mereka, dinasihatkan dengan baik. Kalau memang dia orang yang bisa diharapkan kebaikannya. Kata Imam Az-Zahabi, nasihat itu seperti memanaskan emas. Emas itu ketika baru diambil dari tambang, dia campur dengan tembaga, dengan logam-logam ini dan yang lain-lainnya. Maka harus dipanaskan, dididihkan pada titik sekian, panas dia. Ketika pada panas sekian, yang selain emas ini, mereka ketahui ahlinya, akan menguap. Gak kuat dengan panas sekian. Menguap, hilang dengan sendirinya. Yang tersisa hanya emas murni.
Baru ketika itu bisa diambil, dicetak dan seterusnya. Proses nasihat seperti itu. Begitu pula kamu pada orang, ketika kamu nasihati, kamu tunjukkan kebenaran, ini proses. Imma kamu tahu dia ini emas, akan tetap padamu, sehingga terbuang yang asing-asing dari dirinya yang tidak baik, yang memang bukan emas. Atau memang orang ini bukan emas, sehingga dia hilang orang-orangnya, menguap jauh dari kamu. Nasallallahu alaihi wasallam. Apakah sholat itu bisa menjadi tolak ukur untuk baik tidaknya akhlak seseorang? Jika sholatnya baik, maka akhlaknya juga baik. Pengaruh. Dan Rasulullah SAW sebutkan itu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab di yaumul akhir adalah sholat dari si hamba. Fa in saluhat saluha sairu amali, jika itu baik akan menjadi baik seluruh amalannya. Wa idza fasadat fasada sairu amali, tapi jika itu rusak, salatnya akan rusak pula seluruh amalannya. Selama salat itu benar, khusyuk, ikhlas sesuai tuntunan Rasul SAW, pengaruh besar. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan mencegah dari yang keji, yang mungkar. Banyak membimbing dan mempengaruhi akhlak mulia pada seseorang. Dan sebaliknya, kalau sholatnya nggak baik, banyak pengaruhnya kepada kejelekan akhlaknya. Dan kamu bisa lihat orang-orang yang akhlaknya seperti itu, lihat sholatnya pasti berantakan. Akhlaknya kepada Allah maupun akhlaknya kepada orang lain, kamu lihat sholatnya sudah amburadul, rusak, nggak ada khusyuknya, nggak ada ininya. Kita cukupkan sekian ya. InsyaAllah yang lain menyusul kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.